Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama Lengkop TV, channel berbagi informasi, di mana kali ini akan membahas tentang 3 tuntutan Ketua Honorer K2, di mana penetapan P3K Guru terganjal surat dari BKN. Namun sebelum dilanjut, bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silahkan like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Dikutip dari jpnn.com, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengharuskan usulan penetapan NIP P3K dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang diteken pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat BKN tertanggal 14 Februari tahun 2022 yang di dalamnya menyebut syarat untuk bisa mendapatkan NIP P3K adalah honorer yang harus memiliki masa kerja minimal 3 sampai 5 tahun. Sejumlah guru honorer yang lulus seleksi P3K terganjal mendapatkan NIP P3K lantaran masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I Kabupaten Bondowoso, Jupri, mengatakan akibat persyaratan tersebut, calon P3K yang terbukti pernah berhenti menjadi guru honorer langsung diberikan status TMS atau tidak memenuhi syarat. Untuk proses penetapan NIP P3K Guru terganjal surat dari BKN. Terkait hal tersebut, Jupri mendesak BKN sebagai Ketua Panselnas untuk bersikap adil. Mana tuntutan yang pertama yaitu BKN harus menindak tegas peserta bodong. Jupri mendesak BKN menerapkan persyaratan tersebut secara konsisten. Dia meminta BKN menindak tegas peserta bodong seperti profesi non-guru, tetapi tidak punya ijazah sarjana pendidikan yang sudah berhenti mengajar. Kalau mau fair dan betul-betul selektif yang sudah pernah resign sebagai guru seharusnya langsung dikasih tanda TMS saja, kata Jupri pada jpnn.com Minggu 6 bulan Maret. Menurutnya, peserta bodong mestinya tidak hanya diberikan tanda BTL atau berkas tidak lengkap, tetapi harus diputuskan TM. Dia mengatakan pada saat pendaftaran seleksi P3K Guru tahap 1 dan 2 ada banyak peserta yang tidak berhak, tetapi bisa dengan mulus mendaftar. BKN harus bersikap tegas terhadap peserta yang pengalaman kerja di bawah 3 tahun dan telah berhenti mengajar. Tuntutan yang kedua yaitu calon P3K tidak punya pengalaman harus dicoret. Menurut Jupri, data pokok pendidikan atau Dapodik tidak bisa membedakan mana yang sudah berhenti dan masih aktif. Dengan kata lain, formasi P3K memang dikhususkan bagi orang-orang yang sudah berpengalaman, yakni para honorer. Yang nggak punya pengalaman itu masuknya jalur CPNS. P3K itu khusus orang-orang yang berpengalaman, ucap Jupri. Namun, terindikasi ada yang tidak berpengalaman bisa mendaftar dan lulus seleksi P3K. Poin yang ketiga, guru honorer non-kategori 2 memilih status honorer K2. Dan Jupri mengatakan banyak guru honorer non-kategori 2 memilih status honorer K2 sehingga mendapatkan afirmasi kompetensi teknis yaitu 125 poin baik saat pendaftar seleksi P3K atau saat masa sanggar. Di sini Panselnas lemah. Mengapa tidak sejak awal sudah diperketat dan bukan saat proses penerapan NIP P3K, kata Jupri. Menurut Jupri, karena lemahnya Panselnas dalam membuat keputusan, banyak guru honorer K2 yang menjadi korban. Banyak diantaranya belum mengantongi NIP P3K karena sejumlah daerah bermasalah dengan data guru honorer yang lulus P3K tahap 1 maupun tahap 2. Demikian informasi terbaru dari Ketua Honorer kategori 2, di mana menyampaikan 3 tuntutan penetapan NIP P3K Guru yang terganjal surat dari BKN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.